Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian pada kali ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad, yang insya Allah akan kita pelajari sebagian ayat-ayatnya di malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة.
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita masuk ayat keberapa? Lupa. Saking lamanya ya. Kan cuma 2 bulan. 2 bulan kok cuma Ustaz. Seingat saya juga sampai lupa. Sampai saya tanya ke kru syuting. Karena saya juga ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat gitu. Jadi ayat yang terakhir kita bahas ayat pertama. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini maksudnya apa? Mekah. Ini ayat yang kita bahas pada pertemuan terakhir kita. Sehingga kali ini kita akan melanjutkan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta hillum bihadzal balad. Ayat yang kedua ini masih ada hubungannya dengan ayat yang pertama. Ayat pertama kan Allah bersumpah dengan kota Makkah. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa ketika Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya, berarti ciptaan tersebut adalah sesuatu yang istimewa. Jadi ada maksud di balik sumpah Allah dengan makhluk-makhluk itu. Yakni salah satunya untuk menjelaskan keistimewaan makhluk tersebut. Sehingga saking istimewanya oleh Allah dijadikan sebagai media sumpah. Nah, ayat yang kedua ini juga masih mengisyaratkan tentang keistimewaan kota Mekah. Bunyinya wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan engkau wahai Muhammad hillun bihadzal balad. Hillun, nanti kita akan jelaskan artinya, di negeri ini. Negeri ini maksudnya adalah Mekah. Nah sekarang ayat ini menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW hillun di kota Mekah. Apa arti hillun? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh sebagian ulama. Saya akan bawakan dua di antara penafsiran-penafsiran tersebut. Penafsiran yang pertama mengatakan hillun artinya bertempat tinggal. Apa artinya? Bertempat tinggal. Jadi kalau kita terjemahkan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di kota ini. Kota apa? Mekah. Penafsiran yang kedua, hillun artinya halal. Apa artinya? Halal. Yang pertama bertempat tinggal, yang kedua artinya halal. Apa maksudnya? Dan engkau wahai Muhammad dihalalkan. Atau kota ini yaitu kota Mekah dihalalkan untukmu. Mu di sini siapa? Rasulullah SAW. Kita akan jelaskan dua penafsiran tersebut. Apa yang pertama tadi artinya? Bertempat tinggal. Dengan penafsiran pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan salah satu keistimewaan kota Mekah. Aslinya Mekah istimewa enggak? Aslinya istimewa. Dan Mekah semakin istimewa karena ditinggali oleh manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalau kedatangan tamu yang istimewa senang napa mboten? Senang, bangga. Umahku nembe ditekani sapa gitu. Tapi kalau ditekani maling bangga enggak? Enggak, tekani maling. Tapi kalau didatangi orang yang kita hormati, yang kita istimewakan, kita senang. Kita merasa bahagia. Tempat kita ini menjadi istimewa karena didatangi oleh orang yang istimewa. Padahal paling-paling datangnya di situ cuma berapa jam? Seberapa jam, setengah jam. Senang banget. Kota Mekah itu ditinggali oleh Nabi kita SAW berapa jam? Berapa hari? Bukan jam, bukan hari. Tapi puluhan tahun. Kurang lebih beliau SAW tinggal di kota Mekah itu 53 tahun. Berapa tahun? 53 tahun. 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Berarti sisanya berapa? 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Berarti 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Menurut mayoritas ahli sejarah. Maka kota Mekah yang aslinya sudah istimewa tambah istimewa. Karena ditinggali oleh manusia yang bukan istimewa. Yang paling istimewa. Ini penafsiran yang pertama. Hillun apa artinya tadi? Bertempat tinggal. Yang kedua apa tadi? Halal. Bahwa kota Mekah ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz maksudnya dihalalkan? Sebelum kita bicara tentang dihalalkan, kita bicara dulu bahwa Mekah itu aslinya adalah tanah haram. Tanah apa?
Haram. Aslinya Mekah itu tanah haram. Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan artinya apa Mekah itu tanah haram. Karena selama ini kita sering dengar, hati-hati ini kita sedang berada di tanah haram. Maksudnya apa gitu. Ya. Tapi sebelum kita jelaskan artinya, kita akan sampaikan terlebih dahulu apa dalilnya bahwa Mekah itu tanah haram. Dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran antara lain surat An-Naml ayat 91. Surat apa? An-Naml ayat 91. Dalam surat An-Naml ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldatil ladzi harramaha." Yang artinya sesungguhnya aku, yaitu Muhammad, diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada pencipta kota ini. Kota ini maksudnya apa? Mekah. Pencipta Mekah siapa? Allah. Alladzi harramaha, yang diharamkan olehnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Mekah itu tanah haram. Yang mengharamkan siapa? Allah. Sampai kapan tanah itu haram? Sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza baladun harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya negeri ini, apa maksudnya negeri ini? Mekah. Telah diharamkan oleh Allah sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Sejak kapan? Sejak pertama kali diciptakan langit dan bumi. Tanggal pinten? Orang ngerti aku. Pada. Berarti sejak zaman Doeloe kala. Suwe banget. Jadi tanah ini, yaitu tanah Mekah, itu sudah diharamkan oleh Allah sejak pertama kali diciptakannya langit dan bumi. Wa huwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sampai kapan tanah ini akan terus haram berdasarkan ketetapan Allah ila yaumil qiyamah. Apa itu? Sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Berarti dalil yang menunjukkan bahwasannya Mekah adalah tanah haram ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan bicara apa maksudnya tanah haram. Apa maksudnya haram untuk dikunjungi? Seperti itu? Seperti itu tidak? Ya tidak tuh. Nah, setiap saat orang pada berkunjung ke sana. Atau maksudnya haram untuk ditinggali? Bukan juga. Apa haram makanannya? Bukan juga. Terus artinya apa Ustaz? Bahwa Mekah itu tanah haram. Satu. Artinya haram untuk berbuat maksiat di situ. Di mana? Di Mekah. Termasuk perang. Di situ juga haram. Ustaz, di Purbalingga juga haram Ustaz berbuat maksiat. Haram apa halal? Haram. Dimanapun kita nggak boleh berbuat maksiat. Terus apa bedanya Ustaz antara Mekah dengan Purbalingga? Bedanya, kalau di Mekah baru berniat untuk berbuat maksiat sudah dosa. Baru apa? Arep nembe kepengin arep baru akan berbuat, itu sudah berdosa. Kalau di tempat yang lain tidak, niat belum tertulis sebagai dosa.
Misalnya di sini berniat, nyongko bar pengajian ki arep golek sendal sing manten apik lah. Udah mengene, bukan ke toko tapi milih apa? Sendal yang ada di luar ini. Lumayan. Mangkatnya sendal jepit, baliknya sendal kulit. Itu ketika berangkat ke masjid sudah berniat seperti itu. Begitu dengar pengajian, astagfirullah. Haram. Kemudian enggak jadi. Itu dosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau di Mekah, baru berniat sudah dosa. Dalilnya apa? Surat Al-Hajj ayat 25. Surat apa? Al-Hajj ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang bermaksud, barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, di dalam mana? Di dalam kota Mekah. Nudhiqhu min 'adzabin alim. Kami akan timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Baru apa tadi? Bermaksud. Berarti haram di sini maksudnya haram berbuat maksiat. Termasuk perang. Termaksud perang juga. Perang juga tidak boleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Surat apa? Al-Baqarah ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram." Jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram. Maksudnya adalah di kota Mekah. Jangankan perang, bawa senjata aja nggak boleh. Apa? Bawa senjata aja nggak boleh. Apalagi perang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, atau dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, naha Rasulullah SAW an yuhmala silahu bi Makkah. Rasulullah SAW melarang membawa senjata di kota Mekah. Ustaz, ujarku polisi pada nggawa bedil Ustaz. Ya itu kondisi darurat itu. Ya kondisi apa? Darurat. Makanya nggak bisa saya bayangkan bagaimana besarnya dosa yang pengen ngebom di kota Mekah. Sebagaimana berita yang beberapa saat lalu kita dengarkan. Ngebom kok nang ndi? Mekah. Nang endi kene kuwi lho? Ngebom nang Mekah. La haula wala quwata illa billah. Nang Purbalingga be oleh. Apa maning nang Mekah gitu loh. Ya begitulah subhanallah kalau orang itu sudah rusak pikirannya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Haram artinya haram untuk berbuat maksiat dan berperang. Yang kedua, arti tanah haram adalah orang kafir dan musyrik haram untuk masuk ke kota Mekah. Apa? Orang kafir dan orang musyrik haram untuk masuk ke kota Mekah. Alhamdulillah, insya Allah kita orang Islam sehingga kita bisa apa? Masuk ke dalamnya insya Allah. Sewis the duit. Maksudnya yang punya biaya untuk berangkat ke sana gitu maksudnya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas." Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasannya kaum musyrikin itu najis. Kotor. Kotor apanya?
kotor keyakinannya. Karena kondisi mereka seperti itu, fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka jangan biarkan mereka mendekati Masjidil Haram. Yang dimaksud di sini adalah kata para ulama tanah haram semuanya, tanah Mekah. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Tahun pinten? 2017? Bukan, tahun penaklukan kota Mekah. Jadi setelah Mekah ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin, kaum musyrikin nggak boleh masuk. Karena mereka bisa mengotori kesucian kota Mekah. Sudah berapa ini? 2. Apa yang pertama tadi? Haram berbuat maksiat dan berperang. Yang kedua? Orang kafir, orang musyrik haram masuk. Yang ketiga, arti Mekah tanah haram, haram untuk berburu. Apa? Haram untuk berburu. Berburu apa sih berburu? Paham ya berburu ya? Enggak bedil ke lodor. Ya berburu. Ya semacam-macam lah berburu. Berburu memotong dahan pohon dan haram untuk memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Apa yang ketiga? Haram untuk apa tadi? Berburu, terus memotong dahan pohon. Yang ketiga? Memungut barang temuan. Apa sih barang temuan? Dompet gigal. Nah, itu barang temuan. Haram untuk memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau SAW bersabda, la yunaffar sayduha. Hewan buruan di kota Mekah tidak boleh diganggu. Tidak boleh di apa? Diganggu. Nabi SAW pakai kata yunaffar. Yunaffar itu bahasa Jawanya digusah. Apa ya bahasa Indonesianya digusah? Diusir. Memang bahasa Jawa ini kaya sekali. Golet padanannya agak sulit. Diusir itu kurang pas sebenarnya. Dihus. Ya. Gini contoh misalnya. Ada kijang misalnya. Ada apa? Kijang. Ada kijang sedang bernaung di bawah pohon. Kemudian kita datang pengen bernaung di situ, kita usah hus, nggak boleh. Bayangkan. Gusah tok beura uli, apalagi nembak. Ngusir aja nggak boleh, apalagi nembak. Ustaznya karep kurban itu kepriwe Ustaz. Kurban itu bukan hewan buruan. Sapi, kambing, onta itu bukan hewan buruan, itu hewan ternak. Jenengan yang beternak ya enggak apa-apa. Ya. Itu bukan hewan buruan, yang haram di sini hewan buruan. Makanya perhatikan, bagi yang pernah ke Mekah umroh atau haji, yang namanya merpati, dara, itu subhanallah. Saya pikir tidak ada tempat yang lebih aman dan nyaman buat burung merpati di kota Mekah. Ratusan, ribuan. Tidak ada sedikit pun yang iseng gawa pelintang gitu. Bawa ketapel. Kalau di Indonesia, sentong gue. Bayangkan ribuan. Begitu kita keluar dari Masjidil Haram atau kita keluar dari Masjidil Nabawi, baik di Mekah maupun di Madinah, subhanallah. Tenang sekali mereka hidupnya, man. Ya.
Kita misalnya ada ratusan misalnya, kemudian kita lewat terus itu kita setelah setelah lewat ya, kita berjalan di sampingnya, mereka kan terbang mungkin karena melihat ada orang datang. Setelah kita baru lewat 1 menit mereka sudah balik lagi. La yunaffar sayyiduha. Hewan buruannya tidak boleh diganggu. Wala yukhtala syaukuha, kata Nabi SAW. Dan duri pohonnya itu tidak boleh dipotong. Duri pohonnya. Durinya. Apa maning? Wite. Duri pohonnya saja nggak boleh, apalagi pohonnya. Ustaz. Kalau kita nanam pohon, Ustaz. Terus pohon itu tambah tinggi, khawatir apa? Merobohi rumah. Itu bagaimana, Ustaz? Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan pohon yang tidak boleh dipotong itu adalah pohon yang tumbuh sendiri. Bukan pohon yang ditanam oleh kita. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana disampaikan atau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi kalau ada pohon tumbuh sendiri, maka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Terus yang ketiga, wala yultaqatu wala tahillu saqitatuha illa limunshid. Dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkannya. Ustadz, kalau ada barang temuan di negeri kita juga seperti itu kan? Gak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Terus bedanya apa, Ustadz? Bedanya kalau di negeri kita barang temuan selain Mekah maksudnya, selain tanah haram, barang temuan itu boleh diambil untuk diumumkan. Berapa lama? 1 tahun. Berapa lama? 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang ngaku, maka barang itu haknya jenengan. Itu kalau selain di kota Mekah dan Madinah. Selain di luar tanah haram, kalau kita nemu jam misalnya. Kita nemu apa? Jam. Nemu jam di tengah jalan. Maka boleh kita ambil untuk diumumkan. Berapa lama? 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun gak ada yang ngaku, maka jam itu milik jenengan. Ini bukan temuan. Jam ini bukan temuan. Ya. Kalau di Mekah, selama-lamanya gak boleh dimiliki. Selama-lamanya gak boleh dimiliki. Cuma boleh diumumkan. Ingat ya, diumumkan. Ya, jadi aja ketemu dompet, alhamdulillah, entah ini setahun disimpan. Bukan, diumumkan. Ya. Dan diumumkannya tidak perlu disebutkan spesifikasinya secara detail. Isya jam berapa ini? Berapa? 5:07, masih ada waktu ya berarti. Jadi diumumkannya itu bukan diumumkan secara detail. Siapa yang kehilangan jam mereknya Anu. Gak boleh nyebut merek. Mereknya Anu, kemudian warnanya Anu, ada goresannya di Anu. Bukan seperti itu. Kalau diumumkan secara detail seperti itu, khawatirnya ada orang ngaku-ngaku. Mungkin enggak? Mungkin. Orang-orang sing pengen numpang anget. Wah, kebenaran kayak aku pengen 2 jam kok. Langsung
Aku yang kehilangan. Enggak. Kalau ada orang ngaku, telah ditemukan jam tangan di masjid misalnya, di Masjid Agung Darussalam. Udah. Nanti kalau misalnya ada orang datang, aku kehilangan jam. Coba mereknya apa? Nah, mereknya anu. Ya cocok. Warnanya apa? Warnanya anu, cocok. Masih mulus atau sudah gores-gores? Setengah mulus, setengah gores. Ya, kayaknya jenengan yang punya ini. Kasih kan? Tapi kalau ternyata dia mereknya apa? A. Ternyata yang ditemukan mereknya B. Loh, tungguin jenengan. Anu nyong kelalen. Jamnya dewe kelalen kepriwe. Masa jamnya sendiri lupa, mesti setiap hari dilihat. Ya kecuali kalau memang enggak suka ngapal ya, lain masalah. Nah kalau di Mekah enggak. Sampai 1 tahun pun, 2 tahun pun, bahkan selama-lamanya tidak boleh dimiliki. Hanya boleh dipungut kemudian diumumkan. Ustaz, diumumkan di Mekah gimana caranya Ustaz? Serahkan saja kepada petugas di sekeliling Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itu ada kantor namanya Lost and Found. Apa? Lost and Found. Apa artinya? Kehilangan dan temuan. Jadi barang yang hilang dan barang yang ditemukan. Maksudnya kalau kita bingung, letakkan situ aja. Mereka yang bertugas untuk mengumumkan. Dan biasanya orang-orang yang kehilangan itu akan segera datang ke mana? Ke tempat tadi itu Lost and Found. Ya. Ditanyakan, saya kehilangan anu, nanti akan dijelaskan. Berarti sudah berapa ini? 3. Yang pertama apa? Arti tanah haram. Haram untuk berbuat maksiat dan berperang di dalamnya. Yang kedua apa tadi? Haram untuk dimasuki orang musyrik dan orang kafir. Yang ketiga, haram untuk berburu, memotong dahan dan memungut memiliki barang temuan kecuali untuk diumumkan. Terus artinya wa anta hillum bihadzal balad apa? Jadi kita membawakan haram panjang tadi itu untuk sampai ke sini. Jadi jangan sampai kita tidak fokus. Jadi kita fokus. Jadi arti hilun tadi yang pertama bertempat tinggal. Yang kedua apa tadi? Halal. Mekah itu kan aslinya haram. Dan salah satu arti haram nggak boleh perang. Akan tetapi Nabi SAW pernah perang di Mekah. Kapan itu? Ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Makanya diistilahkan perang itu dengan perang Fathu Makkah. Perang penaklukan kota Mekah. Perang penaklukan kota Mekah. Kapan itu? Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Berapa? 20 Ramadan 8 Hijriah. Jadi pada hari itu, tanggal berapa tadi? 20 Ramadan 8 Hijriah, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Dan itu Allah rekam di dalam satu surat khusus. Surat apa? Cerita tentang penaklukan kota Mekah Allah rekam dalam satu surat khusus. Surat apa? Salah satunya surat An-Nasr. Dan juga dalam surat apa? Al-Fath. Dalam surat An-Nasr, dan ini sudah pernah kita tafsirkan beberapa tahun yang lalu. Insya Allah rekamannya masih ada. Audio maupun videonya. Audionya ada di kajian.net. Videonya ada di yufid.tv.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Fath itu artinya penaklukan. Wa ra'ait idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada hari itu orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Silakan bisa disimak di tafsir itu. Nah, pada hari itu yang aslinya Mekah itu haram, hari itu halal. Halal untuk apa tadi? Perang. Makanya pada hari itu sempat terjadi pertumpahan darah. Walaupun tidak terlalu banyak darah yang ditumpahkan. Karena orang-orang Mekah mereka pada ketakutan. Itu kan tahun 8. 8 tahun yang lalu. Nabi SAW diusir semena-mena dari mana? Dari Mekah. Diusir Nabi SAW semena-mena dari Mekah. Dari tempat kampung halaman beliau. Yang sudah beliau tinggali selama berapa tahun? 53 tahun. Diusir. Sakitnya tuh di sini. Ya. Diusir dari Mekah. Dalam keadaan kaum muslimin sedikit. Itu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Dan saat itu ketika Nabi SAW hijrah itu beliau sampai di perbatasan kota Mekah. Beliau nengok ke belakang. Nengok ke belakang. Ngelihat kota Mekah. Wallahi demi Allah. Sesungguhnya engkau di sini siapa maksudnya? Kota Mekah, engkau wahai kota Mekah adalah tanah yang paling aku cintai di muka bumi ini. Kalau bukan karena aku diusir dari kota ini, ma kharajtu minki, aku tidak akan pernah mau meninggalkan kota ini. Jadi Nabi SAW meninggalkan kota Mekah itu terpaksa gitu. Ya. Untuk mempertahankan agamanya, menjaga agamanya beliau tinggalkan. Pada saat itu Nabi SAW dalam keadaan tertindas. Akan tetapi berapa tahun kemudian? 8 tahun kemudian. Kaum muslimin datang. Dengan sekian banyak pasukan. Dan penduduk Mekah saat itu lari terbirit-birit. Karena ngelihat apa? Jumlah yang begitu besar. Muhajirin, Ansor. Dan juga kabilah-kabilah yang lainnya bergabung dengan Nabi SAW. Semuanya sembunyi. Cuman ada memang salah satu yang sebagian yang mandan keras apa? Keras kepala. Itu yang kemudian darahnya tumpah. Cuma saat itu saja dihalalkan. Setelah itu haram lagi. Ya. Setelah itu haram lagi. Beliau SAW bersabda sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah, "Lamma fatahallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan penaklukan kota Mekah kepada Nabi kita Muhammad SAW, qama finnas, beliau berdiri berkhutbah di hadapan kaum muslimin para manusia saat itu. Fahamidallaha wa athna alaihi. Setelah beliau mengawali khutbahnya dengan pujian kepada Allah, beliau bersabda, "Innallaha habasa an Makkatal fil." Sesungguhnya dahulu Allah Subhanahu wa taala menghalangi gajah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Surat napa niku? Al-Fil. Raja sinten? Abraha. Sesungguhnya pada saat itu Allah menghalangi kota Mekah, menghalangi gajah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Pada hari ini Allah memperkenankan nabinya dan kaum mukminin untuk menguasai kota Mekah dengan cara perang. Wa innaha lan tahilla li ahadin kana qabli. Sebelumnya tanah ini tidak pernah halal untuk siapapun sebelum aku.
Wa innaha uhillat li sa'atan min nahar. Hari ini dihalalkan untukku sesaat. Berarti cuma apa? Sesaat saja. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Dan setelah hari ini tidak akan pernah halal lagi buat siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu maksud penafsiran yang kedua, wa antahillum bihalal balad, yaitu pada peristiwa apa tadi? Penaklukan kota Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.